Raket apa cok? Really? Setelah malam pertama yang diwarnai dengan banyak masalah di Pantai Karapia ya guys ya, sekarang saatnya aku pindah ke Ciwidey ya ini ya, sesuai rencana ini ya, karena hari ini lumayan cerah ya. Tadi udah ngerasa agak terik, bukan terik sih, yang penting matahari udah ada yang masuk. Jadi kayaknya kita akan lanjut ngecamp di daerah Ciwidey begitu. Oke, let's go. Oke guys, bismillah ya. Ini kita di hari kedua ya. Ini kita mau cabut dari Pantai Karapia. Habis ini mau ke Awana aja ya, ke Ciwidey kita buat ngecamp di sana lagi. Semoga ya nggak hujan. Tadi pagi hujan dan malam tadi hujan. Semoga hari ini nanti nggak hujan, cerah dan diberikan keselamatan sama Gusti Allah ya. Terima kasih ya. Oke, let's go. Perjalanan dari Pantai Karapia menuju ke Awana Ciwidey itu berjarak sekitar 273 km ya, dengan waktu tempuh sekitar 6 jam 20 menit ya, katakanlah 6,5 jam lah ya. Bismillah. Nah, di sini aku akan mengambil jalur selatan balik. karena niatnya akan ambil footage di spot yang viral itu loh, yang jalannya belak-belak gitu yang ada di TikTok itu. Nah, itu sama mau foto di Curug Naringgulnya. Makanya aku pengen ambil jalur selatan gitu. Oke, mana cuy? Udah bisa ya? Nah, ini pendapatku mengenai Pantai Karapia ya. Jujur kalau pantainya tuh cantik. Kalau buat camping enak karena tanahnya tuh rumput ya, bawahnya tuh rumput. Warung juga dekat gitu kan. Toilet juga dekat. Tadi untuk biaya masuk kemarin ya, itu nggak tahu kenapa. Itu tuh aku nggak ditarikin, nggak tahu entah masnya emang lagi nggak duty atau gimana, nggak tahu ya, ya. Aku nggak tahu cuy. Kayaknya tuh yang jaga tuh lagi nggak ada aja gitu. Padahal udah prepare gitu loh. Oh, mau bayar nih gitu kan, udah berhenti gitu kan, nyepake duit gitu, malah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Sampai sini tadi campnya juga nggak bayar ternyata, karena emang nggak ditarikin juga gitu. Paling tadi itu cuma hari ini ya, cuma berkurang buat camping itu cuma butuh 7.000 itu buat 2 kali mandi sama 1 kali pipis ya, seperti itu. Jadi hitungannya ya yang irit sih di sini campingnya. Buat makan aku juga masak doang, tadi pagi cuma mie 2 biji, terus makan semalam itu nasi sama kornet aja seadanya gitu, walaupun ya rasanya juga nggak ada gitu. Nasinya ya nggak ada rasanya ya nasi gitu, kayak kurang taste-nya itu, the taste of Indonesian itu nggak ada cuy. So it's pretty fun though to have camping di sana tadi. Ya, approve. Gue mau mampir, boleh mampir ke sini nih. Kalau di map enaknya ya patokannya ke ini, pohon viral Pantai Karapia itu pasti udah nyampe ke tempat camping ground yang aku singgahi tadi. Seperti itu. Untuk motorku ini ya waras ya. Paling nanti tinggal ngisi bensin aja karena mungkin udah udah kurang berapa ini? Udah kurang 3 biji nih, 3 strip. Ntar kalau nemu bensin kita isi dulu lagi, oke? Okay, let's go. Aku bersemangat lagi nih. Dari tadi itu sebenarnya itu udah agak jujur ya, tadi itu udah agak lemes tadi tau sih. Yang waktu di semalam sih hujan itu kayak aduh, apa langsung Jakarta aja ya gitu. Cuma Jakarta kan 8 jam kan, 9 jam lah, 9 jam. Pas Jakarta aja apa ya, takut hujan nih, hujan lagi nih. Ini tendanya juga nggak anti air nih, silennya pada lepas gitu kan. Pagi tadi juga sama gitu kan, udah mau masak malah hujan lagi gitu. Wah gimana ya gitu kan. Cuma pada akhirnya enjoy aja ternyata gitu loh. Ternyata camping itu menyenangkan coy. Dengan catatan kalau gearnya itu memadai, itu aja sih. Kalau gear memadai, jujur camping itu enak. Ya ini salah satu saran aja mungkin ya buat kalian yang mungkin lagi sibuk dengan kerjaan, capek dengan dunia atau capek dengan rutinitas. Emang baiknya tuh ambillah 2 hari 1 malam kan bepergian. Karena itu emang salah satu buat ini sih, buat melegakan pikiran sih. Nggak harus camping sih, cuma yang jelas kalian keluarlah, melihat hijau, cari tempat yang jauh, agak sedikit jauh gitu kan. Atau kemana aja gitu. Itu bisa buat ini ngerdain stres sedikit paling nggak. Ya walaupun setelah itu pulang juga kerjaan tetap ada ya. Cuma setidaknya kan ya meredakan lah gitu, ada sisi ininya lah, sisi santainya lah. Tuh. Oke. Ini kita udah mau masuk ke jalan utamanya lagi yang kemarin.
Ini kita tutup dulu ya videonya, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, kita di nomor dulu ya guys ya, ngelut air putih dulu ya, biar aku nggak kehabisan, soalnya kemarin 2 ternyata ngepas banget, jadi aku butuh 1 lagi. Oke, sekalian kita istirahat sebentar, mau ini dulu, soalnya tadi pagi itu aku cukup capek banget karena ngerasain hujan dan harus uputan camping gitu. Cuma ya, mari kita nikmati camping hari ini ya. Jadi hari ini tuh agak mendung, aku jadi ragu lagi ini mau lanjutin ke Ciwidey atau enggak gitu. Cuma nanti kita lihat kondisi aja lah ya. Misalnya nanti kondisinya kurang memungkinkan ya kita 14 kalian, 14 kalian paling membuka waktu sekitar 11 jam paling. Ya Allah. Terus ya apalah, mari kita cek dulu aja nanti ya. Oke, let's go. Oke guys, ini kita akan langsung lanjut ke ini ya. Bismillah ke Ciwidey, semoga masih terang ya. Maksudnya enggak mendung, enggak hujan nanti. Oke, bismillah ya. Semoga di jalan juga aman-aman aja. Yo. Nah, sebenarnya yang bikin ragu itu adalah tadi pagi itu cahaya udah masuk kan, cahaya matahari kan. Terus waktu aku jalan beberapa kilo itu tuh mendung lagi, beberapa kilometer lagi terang lagi kayak gitu. Itu jadi ragu-ragu gitu loh, mau langsung ke Ciwidey atau mungkin mau nginep aja gitu loh, gitu. What's up guys, sekarang kita sudah ada di jalur selatan ini ya. Sampingnya udah langsung ke laut coy, ini coy. Ya, betul. Sampingnya udah langsung laut coy. Anjay. Aduh, kita udah sampai ke jalur selatan. Ini jalur jaraknya ke Ciwidey masih sekitar 212 km lagi, jadi sekitar 4 jam 45 menitan. Nah, udah kayak gitu. Semoga jalan ini nggak penuh dengan hambatan atau apa-apa ya. Ada tes. Jadi kalau gitu kita lanjut untuk ke Ciwidey. Let's go. Oke guys, ini aku nemu batu manggul. Itu sebenarnya itu kalau ke sana itu bagus itu kalau ke sana tuh. Cuma katanya dengan banku yang kayak gini tidak memungkinkan. Baiknya kita sini aja foto ya. Sampai lagi ladangnya bagus ini. Mungkin bagi kalian bingung ya ini tempatnya di mana? Ini ada di Batu Nunggul di jalur selatan. Tempatnya cukup enak buat foto. Lumayan bagus ya ini ya ladangnya ya. Cuma sayangnya banku ban road, jadi kayaknya kita nggak bisa explore di tempat ini. Takutnya malah jeblok kan, nggak bisa jalan. But it's pretty interesting place here. Jadi nama tempatnya ini adalah Batu Nunggul ya guys ya. Ini ada di daerah Tasikmalaya ya. Ini kalau kalian penasaran tempatnya di mana, aku sertakan linknya di deskripsi ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Daerahnya di sekitar situ karena ini pelangnya kecil banget dan itu cuma kelihatan kalau kalian jalan dari arah barat, dari arah barat kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke Ciwidey. Let's go, peteng. Oke, kita merekamnya nggak usah lama-lama ya, nggak usah banyak panjang-panjang karena di sini banyak diekspor, nggak bisa terlalu banyak karena ya motor nggak diperuntukkan untuk rute seperti ini. Dibandingin motorku ambles toh. Jadi sebaiknya kita balik aja. Tapi jadi pengen explore. Oh no. Ya Allah, aku tifrit. Rekamnya juga seperti ini. Aku sebenernya pengen explore yang di tanah-tanah itu loh, yang di sebelah sana itu. Aduh. Karena tadi aku lupa ngerekam waktu bagian aku masuk ya, jalan masuknya ya. Nah sekarang ini aku coba rekam untuk jalan keluarnya biar kalian ada gambaran nih buat masuk ke Batu Nunggul tulat mana gitu, jalannya seperti apa gitu. Nah, let's go. Oke, let's go, kita kembali ke jalur utama ya. Aduh. Jujur sih tempatnya itu tuh enak buat apa ekspor. Cuma jalannya terlalu dalam itu ininya apa tanahnya. Jadi baiknya kita foto sedikit aja. Itu katanya kalau pasang juga ini kok ke tenggelam air gitu ya. I don't know, mungkin ya. Di sana tuh udah apa namanya itu? Udah ombaknya udah gede-gede tuh. Sana tuh. Selatan ombaknya gede-gede coy. Yaudah ini aja. Nanti kita lanjut ke tempat selanjutnya ya, ke Ciwidey. Kita ngecamp masih ini lagi 4 jam lagi coy, 4,5 jam lagi.
asik sih tempatnya. Cuma nggak tahu mungkin sisi selatan itu emang jarang eksplor sama orang kali ya. Oh, Batu Nunggul namanya itu loh, Batu Nunggul. Oke, Batu Nunggul ya. Hop, Bismillah. Jadi tadi itu ya, nggak tahu ya, katanya tempat itu pernah ramai karena ada beberapa fasilitas kayak toilet kayak gitu-gitu. Cuma ada beberapa juga udah nggak ini aktif gitu loh toiletnya tuh. Jadi kayaknya tuh tempatnya dulu tuh pernah ramai viral gitu, cuma sekarang udah agak tertinggal, agak ditinggal kali ya. Kayak gitu sih. Nggak tahu, mungkin orang juga nggak begitu comfortable ya buat apa namanya itu explore Jalur Selatan kali ya. Tapi ya udahlah. Nah itu jadi salah satu spot tadi Batu Nunggul yang namanya ya. Kayak gitu. Oke, setelah ini aku tuh mau nyari bensin ya guys ya, karena ini tinggal 3 strip. Tapi aku ya nggak tahu juga ya, ternyata pom bensin di Jalur Selatan di hari Jumat itu. Ya guys, kita semangat ya guys. Dapat pertama, walaupun itu tunjukkan tinggi baju kuning. Masuk tinggi. Panas sekali berarti. Kan pom bensin lagi ya. Langsung jaga Cok. Saya jam berapa? Jam 12.06. Aku di pas selanjutnya nggak ada nganu ya, nggak ada bensin nih, nggak ada pom ya. Oh nggak, mari kita cek dulu aja. Depan masih ada lagi. Masih cukup lah ya, cukup. Istirahatnya, kena istirahat tuh. Ini tuh Islam pakai begitu. Masih aman. Sorry. Jadi guys, kenapa aku berhenti ngeliat pom bensin? Bensinku itu tuh tinggal berapa ini? 3 strip coy. Jadi kita ke depan lagi aja. Nih depan lagi, carinya mau nongol pom bensin kok. Bismillah ya. Semoga dapat dengan bensin. Enggak sih, dikatakan enggak. Apa tuh ya? Dari tadi ya, ono Pertashop. Ya saya salah aku juga aja nggak istirahat tadi itu kan. Cuma jam-jam 9 ini istirahat ki bener-bener ana wong lho. Harus sih. Emang nggak sering itu gua orang isi bensin. Amin sampai ada waktu kosong yang bisa bener-bener orang istirahat tuh kayak goteng jaga, goteng gantian loh. I don't know bro. Ya mungkin bener Jumatan gitu kan. Cuma maksudnya cewek ya Jumatan. Harus sih, mungkin SOP-nya beda kali ya mungkin ya. Dengan jalur-jalur yang biasanya ramai kali ya. I don't know. Yang tahu mungkin bisa tolong komen di bawah. Tentang uniknya ini aku. Ini syukur-syukur dari ini masih dapat bensin iya. Ya sudah, mari kita teruskan lagi aja ya, masih 3 trip. Kita ngasih dulu guys ya, buka orang lagi. Tutup apa ya Allah? Tutup mas? Tutup ya? Ya Allah. Saya ini loh, tutup kok biye? Gas menaik kata nih. Ya Allah, tutup saya. Ini tinggal berapa strip ini? Tinggal dua strip ya Allah. Terdekat mana lagi ini? Bismillah, semoga nyampe di posisi selanjutnya. Aduh. Aku nemu Pertashop ya. Ini lah saya mungkin buka tenan pora lagi yo. Ini tadi bablasan dikit aku. Mari tak cek. Ki ono jebol atau ki? Ora sorong atas beri. Halo Tumbas. Oke, Mas. Yeah. Ada coy. Sik, depan wae. Oke. Sip.
full ya, Mas? Iya. Tutup semua tadi tuh jalur sini tuh. Oh, kalau jembatan sini anu ya, istirahat semua ya? Oh. Oh gitu. Oh, alah. Ini juga baru buka lagi. Oh iya. Oh, alah. Dah. Bisa kris ya, Mas? Kris bisa? Cash aja? Berapa ada kok aku? Iya, sendiri. Dari Jogja. Iya. Ini habis ini mau ke apa? Ke Ciwidey. Ya, mau ngecamp. Sendiri aja ya, gak ada temen. Oh, pada masuk soalnya. Jadi sekedar info ya guys ya. Jadi setiap aku ngisi bensin itu tuh pasti aku isinya full. Dan itu aku catat di aplikasi Fuelio ya, buat aku tahu itu KMPL-nya ada berapa gitu. Mungkin 40 teluk wih. Mari ya. Bener berarti guys. Jalur selatan itu pegawainya cowok semua ternyata. Nggak ada pegawai cewek buat Pertamina. Makanya kalau Jumatan kui semuanya istirahat, libur. Itu katanya tadi masnya juga pertasepnya aja baru buka itu, masnya baru balik. Well, baru tahu sih. Wah, masih di pinggir laut coy. Masih kurang 2,5 jam lagi buat nyampe ke Ciwidey. Ciwidey on Friday. Day. Oh ada ternyata. Oke, let's go. Ya, alhamdulillah ya, ini hari ini ternyata setelah berjalan setelah berjalan beberapa kilo, 100 lebih kilo, ternyata terang, nggak hujan, wih gokil. Yes. Ternyata terang, cerah gitu kan. Oh, semoga aja di Ciwidey enggak mendung juga ya Mas, tetap terang juga kita Mas ya. Amin ya. 2 jam kemudian. Oke, sekarang posisinya hutan ya, aku lagi biok di rumah siapa nggak tahu nih. Udah banyak sarang laba-labanya ya. Oh iya. Nah terus kita ya kelewatan basically Curug Naringgul nih gini toh. Kita ya daerah-daerah sini tadi dan belok-belok itu loh. Damn bro. Aku nggak yakin soalnya mau ketok kayak iyo tapi kayak ora ya. Oh bukan yo. Oh bener gitu Naringgul ngono mau. Ah damn bro. Jujur ya, aku di sini tuh udah kayak bete, udah kayak bad mood banget cok sumpah. Yus lah. Gimana? Oke guys, ini tadi hujan ya, kita ngiyup sebentar. Tiba-tiba hujannya langsung berus gitu. Akhirnya ya wes datang ngebut-ngebut belok-belok toh. Belum sempat rekam juga. Terus ternyata Curug Naringgul sama spot foto yang viral belok-belok itu tuh kelewatan. Monyet. Ya usah lah. Curug Naringgul tidak akan kemana-mana. Teruslah kita langsung ke Ciwidey aja kali ya. Baru kan ini harap bikin video dulu di sana gitu loh, maksudnya kan biar ada footage bagus gitu loh, maksudnya kan. Malah kelewatan. Aku mau balik 15 menit ya. 15 menit. Gotek isi 10 menit. Balik sini lagi ke spot ini lagi 15 menit lagi jadi 40 menit. Padahal aku kalau berangkat sekarang ke camping ground itu masih kurang sejam. Masih ada 30 menitan yo. 30 menit 37 kilo. Ya 50 menitan gitu loh. Ya masih jam. Jadi bolak-balik pun masih nambah 40 menit lagi. Damn, takes time seriously bro. Ini kayaknya aku bagusnya pakai mantrol sih kita ini. Kita pasang mantrol aja. Lupa. Jujur ya kayak pas saya pengen nyerah juga nih. Pengen langsung ke Jakarta untuk sana guys. Mak, nanti gak jauh banget ya. Dan itu
untung wah takku ini ada ininya ya, ada hujannya titit gitu ya, walaupun nggak ngokrek semuanya tapi setidaknya laptopku tuh tertutup gitu. Wah gimana ya, kayaknya harus tetap ke Ciwidey sih, harus ngecamp di sana sih. Tapi kondisinya hujan gini, kontrolnya mesti kembus sih ya. Wis 100 menit lah ya. Aduh, jujur ya, saya langsung pengen balik ke hutan nih. Masalah sih yo, ini tendanya nggak ada light ya gitu. Nah ya, terus lah. Ya coba tak lakuin sebisa mungkin lah ya. Coba kita ke Ciwidey dulu seperti dapat dayah bangun ya. Let's go, kita berangkat. Pakai mantrol. Mari coy. Wah, ini jalannya benar bagus ini. Naringgo anjay. Jujur ya, di tempat ini tuh jalannya tuh asik banget buat motoran sumpah. Kalau terang, masalahnya ini hujan. Sekalinya hujan langsung berkabut. Nah walaupun kabutnya tuh nggak begitu kelihatan di kamera ini ya, karena memang ya kamera seadanya ya. Cuma kalau dari visor itu tuh kabutnya itu tuh kelihatan tebel gitu loh. Dan jujur agak takut sedikit sih untuk agak kenceng gitu loh motornya. Jadi aku harus pelan-pelan gitu. Oke guys, sekarang aku mulai tidak yakin untuk nginep di Ciwidey guys. Ini daerah sini, sekitar 19 kilo dari lokasi. Itu kabutnya kok gini coy. Ini nih aku nginep di tenda, itu di pepes karo frozen food aku cok. What the fuck? Sumpah. Ini kabut cok. Ntar kalau misalnya tidak memungkinkan untuk lanjut di Ciwidey, apa langsung bagus ke Jakarta kali ya. Serapul aku tangan kono hampir tengah malam. Tapi mana coy? We got no choice bro. Here. Damn. Dan kalian bisa lihat sendiri ya dari kameraku ya, yang udah ngembun itu tuh casingnya itu. Jadi ya gambarnya kayak gini. Bagian samping-sampingnya kayak vignette gitu kan, vignette gitu. Itu karena ngebun coy, saking dinginnya sumpah. Jujur ya, sampai sekarang di tempat ini itu tuh aku udah ngerasa kayak pesimis gitu loh kalau mau lanjut camping gitu loh. Ya seperti yang aku bilang tadi bahwa karena ini sedingin ini ya, aku nggak yakin dengan tenda yang udah basah dari malam sebelumnya itu aku bakal camping di Ciwidey yang dinginnya kayak gini. Apalagi ini masih potensi bakal hujan gitu loh. Sebenarnya salahku juga sih, aku nggak ngecek rapalan cuaca di aplikasi gitu loh. Ya mungkin karena masih pertama kali ya, masih ngira bahwa bulan ini udah kemarau kok, jadi harusnya nggak hujan gitu. Paling hujan pun cuma hujan ringan doang dan cuma sebentar gitu. Tapi aku salah coy. Tidak tepat banyunya cok. Bro. Sepanjang jalan ini ya, yang hujan dan berkabut ini, itu tuh aku isinya cuma ngeluh aja gitu loh, karena emang badanku udah capek gitu kan, dari kemah pertama yang hujan gitu kan, di jalan masih kehujanan, masih kepikiran barang bawaan yang udah basah juga gitu kan, terus harus ke tempat Ciwidey yang dinginnya kayak gitu, kepikiran masih camping lagi gitu kan. Cuma ya tetap aja sih alam sadarku bilang bahwa ini nggak bisa, ini kalau lanjut camping ini kita harus pindah gitu, kita harus paling nggak nginep ke hotel lah paling nggak. Karena kalau di luar nggak mungkin ini karena masih hujan gitu loh. Sudah gitu akhirnya ya kayak gitu. Rakyat apa cok? Really? Nah di sini tahu udah sampai ke tempat pemukiman ya, jadi udah agak rame dan hujannya pun sudah udah mulai berhenti gitu kan. Kabutnya pun juga udah mulai menipis gitu. Nah tapi karena badanku udah capek gitu kan, dan kebetulan aku nemu masjid, akhirnya aku berhenti di masjid buat istirahat dulu gitu. Karena capek banget sumpah cok, sumpah. Ya Allah. Capek. Jujur guys ya, katanya nggak jadi nginep di Ciwidey sih. Ini sumpah tanganku adem banget. Tadi barusan turun dari motor tuh tanganku nggak bisa gerak pian. Susah banget. Ini dia barusan selesai sholat dan aku stay sebentar di sini di masjid buat ngecas HP juga, yang buat map, karena itu HP-nya baterainya habis karena kita itu nggak sambil tas, dan itu kan jalan di hujan ya, jadi kan nggak bisa sambil tas gitu. Jadi kayaknya ya sedih aku cuk. Aku harus itu pengen dong nginep di Ciwidey cuk. Kayaknya tuh asik gitu loh. Aduh ya Allah. Nek kondisi ini kabutnya tebel itu cuk.
habis hujan aku juga agak basah gitu kan. Nginep ngecamp di Ciwidey gitu bakal jadi frozen food aku cuk. Aduh, iya. Aku jadi pengen nyoba, pengen ngetes gitu cuma kayaknya better not gak sih, mendingan gak sih. Aduh. Mending ke Bandung aja kali ya cari penginapan. Banyak harusnya yang murah itu. Tadi sempat nyari ada yang nemu harga 80 ribuan, 70 ribuan ada gitu. Ya 90 ribu lah jadinya. Itu kan kalau aku camp di Ciwidey paling 40 ribu ya, pasang tenda dan lain-lain gitu kan. Mending kita ke Bandung aja kali ya. Kita nginep di sana. Sumpah Cuk, aku sedih Cuk. Aku terus itu pengen namatin Ciwidey gitu kan. Aku tuh udah niat ke sini, ke Bandung, ke Jakarta lewat jalur selatan, lewat Ciwidey itu buat ke buat bisa ngecamp gitu kan. Karena aku pengen jadi seorang moto camper gitu kan. Aku pengen nyoba lah, aku kalau jalan ngecamp full ngecamp aja lah gitu. Cuma ya emang sulit sih jujur realitanya kalau misalnya emang kondisinya cuaca emang nggak memungkinkan, emang sebaiknya jangan kali ya. Apalagi dari semalam itu kan udah hujan juga gitu kan, tenda basah gitu. Terus aku nggak tahu sih, beberapa pakaian pasti ada yang basah juga mungkin tadi gara-gara hujan tuh, karena tadi kan mantrol tas itu kan juga nggak cover semua gitu kan. Jadi kayak sebenarnya wise choice-nya berarti aku ke Bandung, terus cari penginapan, istirahat, biasanya baru ke Jakarta langsung ke acara, ada kegiatan di sana pokoknya. Kalau langsung ke Jakarta ke tempat saudara gitu kan, ya emang gratis sih, cuma 5 jam dari sini perjalanan, ketoknya sampai sana juga capek banget sih. Dan aku nggak enak gitu loh kalau kesana malam-malam banget gitu. Ya Allah, aku tuh pengen ngirit aja, bukan ngirit sih, pengen ngetes ini kalau misalnya seirit mungkin gitu kan. Kalau misalnya aku ngetes diriku pengen Jawa 360 gitu, full ngecamp gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Ternyata sampai Bandung langsung disikat sama cuaca udara dingin coy, buset. Di sisi lain aku dari perlengkapan cukup minim ya, karena nggak punya flysheet juga, jadi kalau hujan ya langsung netes ke tenda gitu hujannya tuh. Motor sih masih oke ya, masih jalan bagus gitu loh di udara dingin, tadi basah juga masih oke, masih jalan walaupun kadang agak menggelitik gasnya, cuma masih normal gitu. Jadi ya kayaknya kesimpulan terbaik ya yang bisa aku pikirin sekarang ya, aku spend 50 ribu lebih untuk tidur di Bandung aja sih kayaknya. Aduh, sebenarnya agak berat sih, aku tuh pasti pengen ke Ciwidey tau gak sih. Tapi kayak aduh, kita iso sih itu sumpah. Berat sih, berat bagi aku berat. Cuma daripada jadi makanan beku, nanti kan aku ke Ciwidey misalnya, ke Ciwidey itu kan ke mana, awaman atau apa gitu di campsite-nya itu, aku harus sampai ke sana, bangun tenda, beres-beres, belum masaknya lagi, mandi dan lain-lain. Besok pun juga sama. Takutnya kalau tengah malam hujan, wah langsung kayak malam lagi aku takutnya tuh. Kalau semalam kan lebih mending ya, karena hujannya cuma rintik kan, karena itu ya cuma hujan lokal rintik aja gitu. Aku takutnya kalau hujannya cukup agak deres gitu kan, air itu bisa langsung tembus gitu pasti. Aduh, ya uslah, kita langsung habis ini istirahat. Ini paling aku nunggu waktu maghrib karena sebentar lagi udah maghrib. Nanti kita sholat bentar gitu kan sambil di jamak qashar, habis itu ke Bandung aja, habis itu mendingan. Ya wis lah, itu paling wes sih. Yes, sorry ya guys, aku gak bisa bikin video camp lagi untuk yang episode sekarang karena emang cuacanya cukup dingin, kabut tebal dan habis hujan gitu. Aku dingin, full kedinginan nih bahasa tuh. Ya wis lah. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye ya. Mana tadi ada beberapa spot foto yang kelewat lagi di Curug Naringgul. Aduh ya Allah. Ya wis lah. Bye. Ya, pada akhir kesimpulannya adalah aku akan nginep di Bandung ya, karena ada penginapan murah 80 ribuan. Jadi untuk hari ini terpaksa aku akan nginep dulu di hotel untuk besok lanjut ke Jakarta, supaya hari ini aku nggak sakit dah, intinya itu sih. Yaudah, terima kasih teman-teman.
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pokoknya, wow, mari kita selesaikan perjalanan 1400 km round trip ini ya bersama aku Tiger di Resign and Ride. Let's go.